Di episode kelima kita, saya ingin membagi tips tentang beberapa contoh alat peraga yang bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah kebenaran di dalam Alkitab. Dengan memahami bahaya-bahaya yang sudah kita dengar di episode yang keempat, seorang pengkhotbah dapat menggunakan alat peraga dengan lebih bijaksana. Dengan memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu begitu sangat kuat, bukan menghalangi tapi menyampaikan pesan khotbah dan menuju pada pesan utama dari sebuah khotbah. Berikut beberapa tips yang mungkin bisa dijadikan sebagai saran di dalam penggunaan alat peraga yang menjelaskan nilai kebenaran Alkitab. Yang pertama adalah kaca cermin kecil. Gambaran ini bisa kita gunakan untuk menggambarkan dosa dan pertobatan. Bagaimana cara menggunakannya? Tunjukkan cermin itu kepada audiens dan minta mereka melihat diri mereka sendiri. Jelaskan bahwa cermin ini menunjukkan sebuah refleksi terhadap diri kita. Seperti bagaimana firman Tuhan itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Lalu tunjukkan bahwa ketika cermin itu kotor, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Sama seperti dosa yang mengaburkan pandangan kita terhadap kebenaran, dan demikian sebaliknya. Dengan kita melihat sebuah cermin yang begitu sangat bersih, kita bisa melihat sebuah kebenaran. Bersihkan cermin dengan kain bersih misalnya. Jelaskan bahwa pertobatan dan pengampunan dari Tuhan itu membersihkan kita dari dosa. Sehingga kita bisa melihat diri kita, jalan Tuhan dengan lebih jelas. Jelaskan dan mulai kita masuk di dalam sebuah pemahaman di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayatnya ke-9. Kedua, bagaimana kita menjelaskan tentang iman. Kita bisa menggunakan biji sesawi. Tunjukkan sebutir biji sesawi kepada audiens yang begitu sangat kecil. Bagaimana tidak bila tidak punya Pak? Anda bisa menggunakan biji yang begitu sangat kecil yang ada di dalam seperti dalam buah. Ini akan menjelaskan bagaimana Yesus menggunakan biji sawi itu untuk menjelaskan iman yang kecil tapi dapat memindahkan sebuah gunung. Matius 17 ayat 20. Nah, ini menunjukkan bahwa bahkan iman yang sekecil apapun bisa menghasilkan hasil yang besar jika ditempatkan dalam Tuhan. Ingat, kata kuncinya adalah iman yang kecil kalau ada di dalam tangan Tuhan bisa digunakan untuk kemuliaan. Nah, Anda juga bisa menggunakan seperti contoh yang ketiga ini, yaitu contoh lilin yang menyala, yang melambangkan tentang dunia. Kegunaannya, kita bisa tempatkan sebuah lilin itu dalam sebuah wadah dan ditempatkan di dalam audiens. Jelaskan lilin ini mewakili Yesus sebagai terang dunia yang mengusir kegelapan. Dan tambahkan bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi terang, menyinari kebaikan, membawa kebenaran kepada orang lain. Matius 5 ayat ke-14 hingga ke-16. Garam dan air juga bisa membawa sebuah pesan yang begitu sangat dalam. Itu di dalam membawa dalam sebuah tema yang berjudul pengaruh orang Kristen. Ambil segelas air, tambahkan sedikit garam. Tunjukkan bahwa garam tidak terlihat. Rasanya tetap bisa dirasakan ketika kita mencicipinya. Ini bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana tindakan kualitas orang Kristen yang dipanggil sebagai garam mempengaruhi dunia secara positif, walaupun kita mungkin tidak terlalu eh, bisa dilihat. Tetapi kata kuncinya menjadi dampak bagi sekeliling. Anda bisa juga menggunakan seperti tali yang kuat untuk melambangkan sebuah kesatuan di dalam jemaat. Tunjukkan seutas tali yang kuat dan mintalah seseorang untuk
mencoba memutuskannya dengan tangan. Ini membutuhkan keterlibatan daripada jemaat yang ada. Ingat bahwa salah satu fungsi dari dalam penggunaan alat peraga adalah mereka terlibat di dalam. Jelaskan bahwa tali yang kuat ini melambangkan sebuah kekuatan di dalam melambangkan sebuah kesatuan. Sebagaimana kita dipanggil untuk bersatu di dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12. Tambahkan bahwa ketika kita bekerja sama di dalam kesatuan, kita lebih kuat dan tidak mudah untuk digoyang. Bagaimana kalau tema khotbah kita tentang pekerjaan Tuhan? Kita bisa menggunakan tanah liat atau clay dan sebuah tangan. Tunjukkan sepotong clay atau tanah liat dan bentuklah sesuatu itu di depan audiens. Jelaskan bahwa seperti tanah liat atau clay di tangan tukang periuk, itu bisa membentuk dan mempersiapkan kita sesuai dengan tujuan kita. Ini akan mengajarkan bahwa kita harus selalu bersedia dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi apa yang dikehendaki. Bagaimana tentang restorasi? Anda ingin berkhotbah tentang restorasi. Anda bisa menggunakan kertas robek yang mudah bisa untuk diperbaiki. Robek selembar kertas di depan audiens untuk melambangkan bagaimana dosa itu menusuk kehidupan. Lalu perlihatkan bagaimana potongan kertas itu bisa direkatkan kembali walau bekas robekannya tetap terlihat. Jelaskan bahwa Kristus dapat memulihkan hidup kita dari kerusakan dosa meskipun bekas-bekasnya mungkin tetap ada sebagai pengingat. Namun kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan itu membuat kita utuh kembali. 2 Korintus pasal yang kelima. Kemudian Anda bisa menggunakan simbol air di dalam gelas yang melambangkan baptisan atau hidup yang baru. Dengan cara isi air di dalam gelas itu dan jelaskan maknanya di dalam konteks pembaptisan. Bisa juga digunakan untuk menggambarkan tentang membersihkan diri dari dosa. Nah, tentang telur. Ketika telur, Anda lihat sebuah telur, maka ini bisa melambangkan atau memberi sebuah makna tentang kebangkitan dan kehidupan yang baru. Bawa telur utuh, kemudian pecahkan untuk menunjukkan transformasi dari kematian menjadi sebuah kehidupan baru melalui kebangkitan Kristus. Batu, simbol kekuatan, keteguhan iman sebagai bentuk fondasi yang kuat yang dibangun di atas dasar Kristus yang kokoh. Bahkan melambangkan kehidupan yang selalu berbuah. Contohkan pohon dan daun. Bawa sebuah pot, tanaman kecil, atau gambar yang berbuah. Jelaskan tentang pentingnya hubungan Kristus di dalam pertumbuhan rohani. Yang intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat benda apapun, bila kita maknai di dalam konsep rohani secara benar, maka akan membawa sebuah perang, eh, perangkap imajinasi kita di dalam sebuah makna yang dalam. Sehingga mudah digunakan, sehingga mudah diingat, sehingga mudah untuk dikenal oleh jemaat, sehingga ketika jemaat itu melihat, mereka teringat kepada khotbah kita dan membawa sebuah pesan kerohanian yang dalam. Apapun yang bisa kita gunakan. Oleh sebab itu, seorang pengkhotbah harus rajin melihat sebagai bentuk tanda untuk bisa itu sebagai bahan untuk memperjelas tema utama kita.